Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Pak Amin, kemudian Komisioner KPU Kota Pasuruan Pak Nanang, tadi juga ada Pak Naudi Valendrino, Bu Rosa terima kasih, kemudian juga ada Mas Ibe yang ICTW yang sudah memfasilitasi kita, juga teman-teman semuanya yang terlibat, RTIK juga dan semuanya terima kasih. Ini merupakan salah satu keberuntungan lah bagi Kota Pasuruan saya pikir, karena ada teman-teman yang kemudian peduli untuk melihat bagaimana pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Oh ya, di forum ini saya lihat juga ada Gus Amak ini, Ketua PCNU Kota Pasuruan. Nah ini kalau ngomong aman, damai dan sebagainya ini saya perlu wejangan beliau juga ini bagaimana. Gus Nailur Rahman, Gus Amak, terima kasih juga ikut bergabung. Jadi intinya begini, paling tidak hari ini kita juga di media sudah memantau berbagai perkembangan bagaimana media sosial itu bergerak. Kemudian bagaimana kita juga mulai memberitakan isu-isu yang sudah dilemparkan oleh tim SES. Karena kebetulan Kota Pasuruan sebetulnya ada mayem sih gitu. Dalam artian pilkadanya ini sementara kan dinamikanya berkembang sangat luar biasa. Kemudian sampai muncul sosok calon yang cukup kaget juga nasional, bahkan jadi sorotan nasional ketika tiba-tiba seorang Gus Ipul masuk di kancah perpolitikan di Pasuruan. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang kemudian menjadi catatan kita dan juga menjadi sorotan juga, karena sejak awal sebelum masuk juga dinamikanya sudah mulai berjalan begitu. Nah, kalau mengamati media sosial dan juga media daring, kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Amin bagaimana mekanisme, bagaimana aturan yang sudah dipaparkan, memang kita lagi menghadapi satu hal yang kadang-kadang, ya alhamdulillah saya termasuk orang yang berkarir di media mulai dari belum tadi Mbak Rosa sempat menceritakan kalau sebelum ada gadget ya, sebelum ada smartphone. Nah, kebetulan kita juga menciptakan media daring. Saya mempelopori sama teman-teman jurnalis untuk membuat daring. Itu pun di Kota Pasuruan juga belum banyak yang menggunakan media sosial untuk dijadikan sarana waktu itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman memang sudah mulai gitu. Tapi kalau kita amati, mungkin kita juga bisa menyampaikan ke Pak Valendrino juga, di Kota Pasuruan ini terutama, atau wilayah Pasuruan ini masih banyak pengguna kita memang di Facebook, Pak. Mungkin data Facebook lebih bisa lah ya dibuka di situ. Jadi memang kita di media ini juga memanfaatkan media sosial sebagai salah satu tempat untuk berbagi informasi, berbagai hal yang kemudian kita juga pengen mencoba mengcounter isu-isu yang ada, misalnya ada yang kaitannya dengan apa tadi, hal-hal yang sifatnya dilempar oleh seseorang yang kemudian harus direport, dan itu kan cukup lama, akhirnya kita juga ikut berkolaborasi dengan itu gitu untuk memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari itu. Dan kebetulan kita juga di media kita ini juga followernya insya Allah paling banyak lah untuk sekelas media dengan ribuan. Jadi itu kita juga cukup berperan untuk mempengaruhi gitu. Nah, di sisi lain bagaimana kemudian media sosial yang ada di Facebook yang dengan jumlah yang cukup banyak, kemudian ada juga Instagram sementara ini sudah juga banyak, kemudian ada juga WhatsApp yang agak lebih masif lah, WhatsApp sambil tidur-tiduran itu lebih cepat kalau membagi. Apalagi sekarang Mas Ibe juga teman-teman semuanya, ini saya amati memang ini juga jadi fenomena juga bagi penegakan hukum juga, bagi teman-teman Bawaslu, bagi KPU, bagaimana kemudian soal pendaftaran akun, apakah akun-akun yang di WhatsApp yang kemudian berbagi, yang senantiasa berkampanye itu bisa diawasi seperti apa. Nah itu mungkin nanti jadi hal yang juga itu lebih masif memang di situ. Selain kalau di Facebook memang kalau kaitannya dengan melihat aturan tadi, memang hari ini media sosial bagaimana kampanye kemudian 14 hari sementara akun sudah didaftarkan. Nah itu. Nah itu juga jadi bagian dari hal yang harus didorong juga bagaimana mekanisme ini akan berjalan. Karena bagaimanapun masyarakat juga ingin mendengarkan secara langsung kampanye mereka, tidak secara offline.
Karena memang kondisinya pandemi, tapi kan kita dibatasi. Berarti tapi ruang-ruang ini sudah mulai dibuka. Nah, ini juga menjadi PR besar bagaimana arus informasi ini kemudian juga jadi tuntutan kita semuanya gitu loh. Ngrungokno yang sliweran, yang mengolah isu karena mudah sekali hari ini orang memposting, mudah sekali kita berbagi informasi. Kan kalau kita melihatnya kan ada dua tuh Pak Valdrinur tadi ya, mungkin misinformasi yang bisa direpotkan, tapi ada juga yang disinformasi yang memang disengaja. Alhamdulillah saya memantau sampai detik ini dalam proses pemberitaan kita, Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya ya, kita masih bagus dalam proses untuk isu-isu yang hoax gitu ya, isu-isu yang memang sempat beredar sih, mulai dari awal kalau di Kota Pasuruan kita bisa merepotkan beberapa hal, mulai dari isu pasca pencalonan pendaftaran itu mulai muncul kan isu-isu yang digeluntirkan soal ijazah. Nah, informasi itu kemudian harus ditangkap juga oleh media karena potongan-potongan narasi itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai isu-isu baru. Jadi bikin video, di-sharekan di WhatsApp, bikin diposting di FB. Nah, kemudian bagaimana peran kita agar ini semuanya bisa jelentreh? Mungkin saya juga merepotkan, kita juga ya terima kasih lah kepada Facebook. Kadang-kadang kita juga di media massa ini harus punya hal yang sifatnya ya harus terbuka begitu, memberikan informasi tidak sepotong. Akhirnya kita bisa live kadang-kadang narasumber itu kita minta untuk ngomong secara tuntas. Ya, siaran langsung Facebook itu bisa kita manfaatkan Pak Valdrino. Jadi kita live dengan narasumbernya, saya punya program namanya Jandoman, biasanya itu kita telepon narasumber misalnya salah seorang dari parpol apa yang mendukung apa, apakah benar akan seperti ini. Nah, dia ngomong secara langsung secara live dan itu tidak dipotong. Artinya karena itu tidak dipotong maka narasi-narasi itu menjadi utuh dan itu bisa di-sharekan dan itu bisa dibagi. Ini juga salah satu bentuk bagaimana kemudian media sosial ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Artinya sampai detik ini mungkin Pasuruan masih bagus lah di tataran untuk memainkan isu-isu yang sifatnya kemudian harus banyak direpotkan. Mungkin datanya FB bisa tahu lah mana yang direpotkan. Saya punya beberapa postingan-postingan lah mungkin yang berhasil kita screenshot dan capture dari beberapa dinamika akan saya pertunjukkan karena kalau soal materi mungkin tadi sudah beberapa kaitannya dengan policy, kaitannya dengan beberapa kebijakan tadi sempat disampaikan. Ya mungkin ini beberapa contoh sih, mungkin bisa digeret ke beberapa contoh kita. Nah ini jadi lanjut. Terus. Nah ini contoh peran masyarakat. Jadi saya memberikan contoh-contoh yang sudah kita dorong. Kemudian kita pantau sejauh mana respon masyarakat kita juga untuk berkomentar terhadap berita-berita politik. Jujur memang isu-isu politik ini kalau tidak dibumbui dengan hal-hal yang istilahnya yang memantik lah itu. Karena bagaimanapun kalau yang paling cepat itu kan berita-berita yang bikin emosi gitu, Mas Ibe kan juga tahu. Lek gak tala menggelitik, bikin orang marah itu nggak cepet gitu. Apalagi berita baik itu rada lama gitu untuk bisa trending. Nah itu yang kemudian kita dorong. Nah ini juga kaitannya nanti karena kondisi pandemi secara otomatis hasil pengamatan kita di Kota Pasuruan ini juga masih relatif belum terlalu besar partisipatif kita. Gitu. Terbukti dengan beberapa komentar-komentar terkait dengan berita-berita politik. Kecuali kalau hari ini ada banjir misalnya, yang sebagai isu yang cukup, karena Kota Pasuruan banjir Mas Ibe. Jadi itu kemudian beberapa statement yang berkaitan itu langsung ditanggap karena langsung berhubungan dengan masyarakat begitu. Nah ini juga kaitannya dengan contoh, misalnya ini kan beberapa komentar-komentar yang mungkin kaitannya dengan beberapa statement. Ini cukup viral karena berkaitan langsung dengan isu-isu yang lagi hangat gitu ya soal itu. Sempat rame juga ini. Tapi kemudian harus dikanter juga dengan kita dengan pemberitaan, dengan rilis dan sebagainya dan harus diposting. Dan ini cukup trending, interaksinya cukup jauh juga dan cukup banyak. Ya ini beberapa isu yang kemarin, ini juga beberapa perang komentar
perang gambar, tapi ini saya tidak bisa men-screenshot beberapa pantauan kita di WhatsApp juga atau di WhatsApp yang sifatnya lebih masif sih sebenarnya. Jadi ada beberapa kadang-kadang kita pantau, ada juga akun yang memang khusus di tim mereka, apakah tim secara internal atau teman-teman relawan yang kemudian seringkali perang stiker itu. Ya, itu cukup ramai, kemudian isu-isu yang digoreng ulang gitu. Dan itu aja memang. Ya, akhirnya ada di spam-spam kita di grup kadang-kadang. Ya, ini contoh-contoh beberapa kalimat-kalimat yang mungkin sudah disampaikan, tapi di beberapa hal memang ini kadang-kadang kita juga harus mewaspadai kaitannya juga dengan dilakukan oleh buzzer-buzzer calon. Ini sudah muncul sebenarnya di kolom komentar-komentar pemberitaan kita kaitannya dengan ini sudah mulai ada. Jadi biasanya sudah ditengeri teman-teman yang pakai buzzer itu arek wedok ayu gitu ya atau apa yang menarik kemudian dengan kalimat dan komentarnya. Lanjut. Ya, ini beberapa contoh saja yang kita screenshot ya. Yang ini kalimat-kalimat yang mungkin saling beradu argumen ya. Jadi tidak seserem Pilpres kayaknya. Dan cukup masih masif ya. Ya, ini bisa dilihat bagaimana kemudian si percaya oleh aku golput aja kayak yang disampaikan ini. Nah, ini masih ada apatisme juga di masyarakat kita. Jadi saya juga mulai berpikir begini di proses pilwali Kota Pasuruan ya, terutama pilkada kita hari ini dengan kondisi pandemi, kalau toh memang harus didorong untuk kemudian tingkat partisipatif, bagaimana ini kemudian masifnya ini jangan ditakuti kemudian media sosial, media daring dan sebagainya kemudian dibatasi dengan waktu yang cukup lama kadangkala. Kalau dalam artian, wah ini gaungnya agak anu juga karena yang bisa masuk ke rumah-rumah ya di media-media sosial ini gitu. Nah ini lanjut lagi beberapa poin yang sempat, ini di berita-berita kita ya, belum ada sifatnya yang apa, beberapa kaitannya dengan yang terlalu diposting oleh para calon begitu. Lanjut, ya terus. Nah ini beberapa yang di IG ini sepertinya di IG kita juga sudah mulai apa? Sudah mulai naik juga dimanfaatkan karena memang segmentasinya kalau kita amati. Jadi kebetulan sih media kita di media sosial ini sudah cukup lama, 8 tahun mulai orang yang pakai Facebook masih beberapa sampai sekarang. Jadi ini kita bisa tahu siapa penggunanya gitu. Kalau di IG dan di FB mungkin beda Pak Faldino. Jadi kalau usia pemakai FB itu lebih ke kalangan lebih umum, tapi kalau ke IG kayaknya lebih anak-anak muda yang sifatnya lebih S1 dan sebagainya lah kalangan yang lebih gitu. Dan rata-rata ya ini beberapa kolom komentar yang kemudian disampaikan oleh mereka gitu. Nah ini juga ada apatisme dan sebagainya. Ya terus. Ya ini yang beberapa poin. Nah ini beberapa akun ya yang kita tangkap juga sebagai salah satu referensi. Jadi yang tadi sempat 20 didaftarkan itu di media sosial jadi gini, kita juga memantau beberapa perkembangan postingan atau apapun yang sifatnya kemudian ini bagaimana, ini arahnya kemana. Nah, ya. Waktunya menipis. Oke, siap. Nah ini juga menjadi acuan, bahkan media sosial yang diposting oleh beberapa calon sempat jadi referensi kita untuk pemberitaan. Seperti kemarin kasus seragam gratis yang sempat diposting oleh salah satu calon begitu. Sejauh ini kesimpulannya masih masih aman-aman saja, tapi dalam artian yang penting tidak ada disinformasi yang dimainkan oleh beberapa pihak yang apalagi di luar lah katanya dengan itu. Meskipun terakhir Bu Rosa ini masih ada sesuatu yang menjadi catatan kaitannya dengan yang dimainkan oleh pihak ketiga kayak seperti pengerusakan APK. Nah ini juga harus bagaimana kita juga sebagai media ikut meredam gitu. Sebenarnya kita juga punya CCTV-nya ini Gus misalnya gitu sebenarnya. Tapi kemudian tidak bisa kita up secara langsung karena ini juga saya pikir wah ini tingkat kerawanan bisa rame ini, bisa jadi bulan-bulanan, bisa jadi bundar ketika misalnya video-video itu di up ke media sosial. Ya, itu mungkin Bu Rosa informasi yang bisa kita sampaikan paling tidak dari kacamata media bagaimana perkembangan di Pilwali Kota Pasuruan ini. Terima kasih.